Baik Bu, bisa dijelaskan sejarah singkat dan tahun berapa sekolah ini didirikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memberikan penjelasan tentang bagaimana keadaan sekolah ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kami bertugas di SDN 24 Pakana ini pada tanggal 24 Oktober 2011. Kami ditugaskan di sini yang SK pertama kami di SD 268 Mapadailo. Kami datang di sekolah ini pas tanggal 24 Oktober 2011 dan bertugas sampai sekarang. Adapun nama kami adalah Haja Hadijah Kamarudin SPD NIP 1964 06 19 1983 06 2002. Pangkat sekarang pembina tingkat 1 4B. Kami sejarah singkat sekolah kami ini. Sekolah ini berdiri pada tahun 1930, di mana kepala-kepala sekolah yang sudah bertugas di depan kami adalah kurang lebih 5 kepala sekolah. Kemudian sekolah ini mempunyai bangunan terdiri dari 4 unit tambah perpustakaan. Sekolah ini berdiri saja tahun 1930, di mana terdiri dari beberapa personilnya. Kemudian bangunan-bangunannya itu terdiri dari 4 unit. Kemudian barangkali untuk sejarah singkatnya ini, kami di sini dalam pelaksanaan tugas selalu mendukung yang adanya kerjasama yang baik di antara rekan-rekan di sini. Begitu barangkali. Apa visi dan misi di sekolah ini, mohon dijelaskan? Adapun visi dan misi SDN 24 Pakana, visinya yaitu terwujudnya manusia yang memiliki life skill, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misinya salah satunya yaitu pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian berikutnya menyediakan sumber belajar yang memadai sesuai dengan potensi, bakat, dan kecerdasan yang dimilikinya. Apa jumlah keseluruhan siswa dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, Bu? Kalau jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya yaitu 15 orang, di mana terdiri dari guru 12, kemudian 13 dengan 12 tambah kepala sekolah 1, operator 1, kemudian guru GTT-nya 1, jadi 15. Keseluruhannya adalah 15 orang. Secara data yang ada, berapa jumlah keseluruhan siswa dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, Bu? Jumlah pendidik di sekolah ini ada 14 dengan kepala sekolah tambah tenaga pendidikan 1 yaitu operator. Kemudian untuk SDN 24 Pakana, adapun jumlah murid untuk tahun pelajaran 2016-2017 ini ada 199, di mana terdiri dari laki-laki 106, perempuannya 93 orang. Prestasi apa saja yang sudah diraih di sekolah? Menurut Ibu, bagaimana penerapan kedisiplinan di sekolah ini? Menurut kami, kedisiplinan yang kami terapkan di sini diharapkan kepada semua rekan hadir pada tepat waktu, maksudnya sebelum jam pelajaran dimulai, karena jam pelajaran dimulai pada jam 7.30. Sebelumnya ada kegiatan-kegiatan biasanya yang mendahului, jadi diharapkan kepada rekan-rekan dan begitu juga kepada siswa untuk meningkatkan kedisiplinan yang ada dan selalu tetap memelihara bagaimana kedisiplinan yang baik yang kita terapkan. Prestasi apa saja yang sudah diraih di sekolah ini? Kalau prestasi-prestasi di mana dalam kegiatan ini ada di non akademik dan akademik. Di antaranya kalau akademiknya di antaranya selalu mengikuti kegiatan lomba mata pelajaran baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kalau lomba mata pelajaran untuk IPA juara pertama di tingkat kabupaten. Begitu juga dengan lomba mata pelajaran matematika
juara ketiga tingkat kabupaten, begitu pula. Karena kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan baik di non akademik maupun yang akademik biasanya dilaksanakan di kecamatan. Juara yang di kecamatan diutus ke kabupaten untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di sana. Kemudian prestasi-prestasi di bidang siswa tadi, kemudian di segi guru ada juga prestasi yaitu guru teladan berhasil di tingkat kabupaten. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut kita laksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten mendapat prestasi-prestasi di mana kita lihat di samping kami ini ada beberapa medali di mana didapatkan oleh anak-anak kami baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di SDN 24 Pakana ini, Bu? Adapun sarana dan prasarana yang kami miliki di sini ada beberapa bangunan ruang kelas terdiri dari 4 unit, di mana ada juga perpustakaan. Kemudian rombel di sekolah kami ini terdiri dari 9 rombel, di mana terdiri dari kelas 1 satu ruangan, kelas 2 terdiri dari 2A 2B, kemudian kelas 3 satu ruangan, kelas 4 4A dan 4B, kelas 5 satu ruangan, kelas 6 terdiri dari 6A dan 6B. Kemudian sarana-sarana yang kami miliki ini sebagaimana kita perlu kami informasikan juga bahwa di lokasi SD 24 Pakana ini terdiri dari 2 sekolah. Ada SDN 24 Pakana dan 266 Pakana. Kemudian kita lihat sarananya karena jumlah siswanya banyak, sehingga barangkali kami masih membutuhkan sarana-sarana yang kita butuhkan di dalam pelaksanaan demi untuk kelangsungan pembelajaran di sekolah kami ini. Apa harapan Ibu ke depannya terhadap sekolah ini? Adapun harapan kami untuk kedepannya, sekolah kami ini mudah-mudahan selalu mendapat perhatian dari pihak pemerintah, karena sebetulnya di sekolah kami ini yang kurang sekali adalah WC-nya, karena hanya 2 ruangan saja, sedangkan murid 199, 1 untuk murid dan 1 untuk guru. Kalau kedepannya kami harapkan supaya ada, kalau memang ada bantuan dari pemerintah, kami sangat mengharapkan bantuan ruang belajar, karena masih ada siswa kami yang satu ruangan 2 kelas yang tempati. Kemudian WC-nya juga kalau lokasi siap untuk lokasinya, cuma bangunannya belum ada. Ya, terakhir Bu, mungkin bisa sampaikan bagaimana hubungan dengan masyarakat atau siswa, orang tua siswa dengan di sekolah ini. Terima kasih. Kalau hubungan antara guru dengan orang tua siswa, kami selalu menjalin rasa kekeluargaan, di mana apabila anak-anak kami ada yang membutuhkan bantuan, kemudian begitu pula orang tua, selalu kami mengadakan konsultasi bagaimana baiknya supaya apa yang kita harapkan dapat tercapai. Orang tua siswa tidak segan-segan masuk di dalam lokasi sekolah untuk mengadukan apakah ada kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan. Selalu ada hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah ini. Ibu, bagaimana dengan pelaksanaan program pendanaan khususnya di pelaksanaan di sekolah Ibu? Terima kasih. Di mana kita ketahui bersama bahwa pendanaan sekolah itu di mana didanai ada yang namanya dana BOS, ada dana gratis, ada BSM. Di mana ketiga kegiatan ini kami laksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada, terutama dalam pengelolaan dana BOS itu. Karena apabila kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus berdasar pada petunjuk-petunjuk yang ada. Kemudian kalaupun contohnya BSM, kita mau berikan kepada anak-anak, kami undang orang tua siswa dengan pengurus komite untuk menyaksikan bagaimana penerimaan BSM-nya anak-anak itu. Kemudian kami juga memiliki dokumentasi yang masalah itu. Jadi semua dana-dana yang kita kelola ini kita transparan, Pak Bu. Karena di mana dalam kegiatannya apapun yang kami akan lakukan bukan kami sendiri yang memutuskan, tapi kita mengadakan rapat di mana baiknya demi untuk peningkatan sekolah kita ini.
kelas berapa SD apa ini Bu? SD 266 Pakanna, Iya, kelas berapa sih? kelas 6. Ya, bagaimana Bu selama ini kesannya melaksanakan pembelajaran kepada anak kita ini? Ya, alhamdulillah cukup baik. Ya, karena setiap tahun tidak pernah lepas dari juara. Ya. Ibu mungkin ada harapan Ibu sebagai guru kelas di sekolah ini kepada untuk pembelajaran anak kita ini kepada pemerintah. Ya, harapan saya semoga anak-anak sekarang berhasil ke depannya, terutama dalam sikap, tingkah laku, kesehariannya. Namanya siapa Bu? Ibu Nagawati. Sudah lama Bu mengajar di sini. Ya, sejak 1994 di sini. Ya, tidak ada kendala ya Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Bagaimana hubungan dengan rekan-rekan guru di sini? Ya, kalau di sini istimewa apa? Karena hubungannya, alhamdulillah silaturahminya bagus sekali. Oke ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa dijelaskan sejarah singkat dan tahun berapa sekolah ini didirikan? Saya perkenalkan dulu diri. Nama saya Dr. Anda Hadja Sumiati. Saya diangkat jadi kepala sekolah tanggal 23 Februari 2013 di SD 358 Wajo Riaja. Kemudian dipindahkan, dimutasi ke SD 270 Hewan Reu. Kemudian tepatnya kemarin 1 Juli 2015 saya dimutasi lagi ke sini. Jadi saya bertugas di sini sebagai kepala sekolah 1 Juli 2015. Adapun sejarah singkat sekolah ini, sekolah ini dibangun pada tahun 1979. Pada saat itu saya masih berstatus guru sukarela di sini. Guru sukarela karena saya selesai tahun 1980. Kemudian saya sebagai tenaga sukarela di sini 2 tahun. Pengangkatan saya tahun 1982, sedangkan sekolah ini didirikan tahun 1979. Kemudian SK saya pengangkatan sebagai PNS di sini tahun 1982. Sekolah ini sudah berkelas 2. Jadi yang sempat saya ingat, sekolah ini banyak meraih prestasi sejak itu. Dan yang paling terakhir ini 3 tahun terakhir ini, yaitu mulai dari 2013 sekolah ini sebagai juara 1 di peringkat UASBN-nya. Berbagai prestasi yang telah diraih oleh sekolah ini, salah satunya 3 tahun terakhir ini di di kelas 6. Kelas 6 itu dia keluar sebagai juara 1 peringkat 1 tingkat kecamatan hasil ujian UASBN-nya. 9 ini tidak pernah keluar dari 10 besar, jadi hanya berkisar juara 1, juara 2, juara 3. Kalau kelas 6-nya kemudian lomba-lomba mata pelajaran, lomba Hardiknas, pernah juga selalu juga meraih juara 1, 2, 3, tidak pernah lepas di situ, mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten. Pada kegiatan-kegiatan tingkat kecamatan seperti O2SN, OSN selalu mendapat mewakili tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Pasti ada salah satu mata pelajaran yang diikuti ke tingkat kabupaten, seperti yang baru-baru ini Hardiknas ini 2016. Dia sempat mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten untuk OSN-nya, yaitu matematika. Dia mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk keagamaan, lomba keagamaan, dia sempat mewakili juga 3 cabang, yaitu cerdas cermat, Hipsil dan Asang ke tingkat kabupaten.
Jadi ini tahun 2016 ini ya cukup banyak prestasi yang diraih di tingkat kecamatan, baik lomba mata pelajaran maupun di tingkat keagamaan. Apa visi dan misi di sekolah ini? Mohon dijelaskan. Kalau visi di sekolah ini yaitu terwujudnya manusia beriman dan bertakwa, unggul dalam mutu serta peduli lingkungan. Jadi kita di sini berusaha menciptakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, menumbuhkan penghayatan ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dan dalam bertindak, menumbuhkan sifat mandiri, bertanggung jawab, toleransi, serta terampil, menerapkan budaya bersih, hijau dan sehat di sekolah, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai wawasan adiwiyata. Secara data yang ada, berapa jumlah keseluruhan siswa dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini? Kalau jumlah siswa tahun kemarin itu 168, tapi tahun ajaran ini berdasarkan data 31 Juli jumlah siswa laki-laki 98 orang, jumlah siswa perempuan 80, jadi keseluruhan jumlahnya 178 siswa untuk tahun ajaran ini. Kemudian tenaga pendidik itu kan pendidik yang ada guru kelas 6 orang, guru olahraga 1 orang, guru agama 1 orang, kemudian masih ada tenaga sukarela 1 orang, yaitu guru bahasa Inggris. Saya kira untuk tenaga pendidik cukup di sekolah ini. Ya, sarana dan prasarana dan prasarana yang ada 2 bangunan sekolah. Yang satunya 3 kelas, yang satunya 4 ruangan, yang satunya diambil sebagai ruang kantor. Kemudian yang satu bangunan itu sudah mulai ada kerusakan, boleh dikata kerusakan sedang karena sudah agak goyang lantainya. Kemudian bangkunya juga banyak yang sudah tidak terpakai lagi, tidak bisa lagi diperbaiki bangku siswa, sehingga kemarin itu saya mencoba membeli melalui dana bos 10 pasang karena siswa kelas 1 murid baru ini tidak cukup lagi bangku yang ada. Ya, Ibu, sedikit untuk bentuk pembelajaran di sekolah ini kepada anak kita ini, apa program kurikulum yang dilaksanakan di sekolah ini apa ini? Kurikulum yang kita gunakan di sini masih kurikulum KTSP. Jadi kita belum menerapkan K13, masih KTSP. Terus Ibu, kalau menyangkut kedisiplinan penerapan disiplin di sekolah ini bagaimana? Kalau penerapan disiplin di sini cukup bagus. Rata-rata kehadiran gurunya itu ya sekitar jam 7 pagi. Siswanya juga demikian. Sampai jam pulang ya, Bu? Iya, sampai jam pulang. Cukup bagus. Ya, Ibu, kalau partisipasi orang tua siswa terhadap sekolah ini bagaimana, Bu? Partisipasi orang tua siswa terhadap sekolah ini cukup bagus juga. Masyarakat dalam hal ini komite sangat mendukung semua program-program sekolah dan cukup membantu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di sekolah. Ya, terakhir, Bu. Mungkin Ibu selama pelaksanaan terkait pendanaan yang ada di sekolah ini, dana bos, dana gratis, bagaimana bentuk penerapan di sekolah ini, Bu? Ya. Penerapan
penggunaan dana BOS dan gratis, saya kira cukup bagus juga. Kita tidak selalu menggunakan sesuai dengan juknis yang ada. Ya, terus Ibu, mungkin selama ini di sekolah Ibu ada harapan-harapan Ibu terkait bangunan tempat pembelajaran anak kita di sini. Oh iya. Kalau harapan saya, semoga nanti bangunan saya yang satu bangunan gedung itu yang sudah lantainya agak retak-retak bisa terwujud, dan kemudian di samping bangunan ini ada juga bangunan rumah penjaga sekolah yang juga sudah mulai rusak supaya bisa direhab.